Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Di sebuah kota ada hakim yang terkenal jahat. Dia tidak takut dengan Tuhan dan tidak menghormati siapapun di kota itu. Tetapi di kota itu ada juga seorang janda yang dia selalu ingin ditolong untuk hakim itu membela haknya. Tiap kali janda ini minta pertolongan pada hakim ini supaya dia dibenarkan dari lawannya dan akhirnya dia divonis tidak bersalah. Cukup lama hakim yang jahat ini membiarkan janda ini memohon-mohon kepada dia. Tetapi lama-kelamaan akhirnya dia berpikir, lebih baik aku bela aja haknya janda ini daripada ngeributi dan ganggu hidupku. Akhirnya hakim yang terkenal jahat, tidak menghormati sesama dan tidak takut sama Allah, itu membela hak dari janda ini. Cerita ini sebenarnya diceritakan oleh Tuhan Yesus. Apa makna dari cerita atau perumpamaan yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus ingin mengajar supaya kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Tidak jemu-jemu, tidak kenal lelah untuk minta pertolongan, berseru kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Imam Besar Agung itu. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca di Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan Tuhan Yesus memberikan pengertian terhadap cerita tentang hakim yang jahat itu dengan mengatakan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Yesus sendiri memberikan kans yang cukup luas bagi kita untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Allah apapun pergumulan yang kita hadapi. Mungkin selama ini kita berdoa dan kita merasa belum ada jawaban. Kita berdoa untuk pasangan hidup, kita berdoa untuk pekerjaan, kita berdoa untuk pemulihan dari sakit kita berdoa untuk pemulihan dari usaha kita yang turun omsetnya, dampak dari pandemi, dan Tuhan belum menjawab. Dan kita merasakan belum ada perubahan yang signifikan. Tetapi hari ini kita diingatkan untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena kita sedang berseru kepada Allah yang Maha Mendengar, yang tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Dan mungkin saudara memasuki area abu-abu untuk mengambil keputusan. Kita takut keputusan kita salah apa benar. Berdoalah kepada Tuhan. Dan kalau saudara berdoa, maka dalam mekanisme iman yang kita percayai, Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik, yang penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Kalau sekarang saudara dalam pergumulan, bergumulah dan teruslah berdoa kepada Tuhan. Sampai pada waktu Tuhan Yesus menjawab semua doa dan pergumulan kita tepat pada waktunya dan indah semuanya. Oleh karena Tuhan menjawab dengan kasih dan kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.